pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, di materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu statistika inferensia. Dan kita juga udah belajar bagaimana cara menghitung interval suatu kepercayaan, kayak gitu. Nah, di sini kita akan belajar ke uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini sebenarnya masih masuk ke dalam statistika inferensia. Nah, di sini saya coba review sedikit tentang statistika inferensia. Statistika inferensia ini terbagi menjadi dua garis besar. Yang pertama itu tentang penaksiran parameter. Nah, di penaksiran parameter ini sudah dibahas di bab sebelumnya, bagaimana menaksir titik, menaksir selang, kayak gitu. Nah, sekarang di sini kita akan belajar ke uji hipotesisnya. Nah, uji hipotesis itu sebenarnya apa sih? Uji hipotesis ini untuk bagaimana membangun di sini kita akan belajar bagaimana membangun prosedur untuk mengambil sebuah keputusan berbasis data yang dapat menghasilkan suatu kesimpulan, kayak gitu. Nah, berarti intinya di sini adalah kita belajar bagaimana mengambil suatu kesimpulan dari sebuah data yang sudah kita punya, seperti itu. Sebenarnya apa sih uji hipotesis dan apa keuntungan dari uji hipotesis ini? Jadi misalnya gini, suatu kasus nih, ada seorang insinyur, dia menggunakan dua jenis alat ukur yang berbeda. Nah, bagaimana sih caranya si insinyur ini dapat menentukan mana alat ukur yang lebih akurat? Kayak gitu. Nah, di sini kita bisa menggunakan, pertama kita bisa tuh melakukan pengamatan dulu, pengamatan di antara kedua alat ukur tersebut. Nah, dari pengamatan itu kita dapatkan apa? Kita dapatkan data. Dari data tersebut kita bisa tuh melakukan analisis inferensia. Kita menguji hipotesis dan lain-lain sehingga kita dapat menyimpulkan alat ukur manakah yang lebih akurat, seperti itu. Jadi biasanya si uji hipotesis ini kita gunakan untuk membandingkan, untuk melihat kesimpulan, seperti itu ya. Nah, 2 poin penting ketika ingin melakukan sebuah uji hipotesis itu yang pertama, kita sudah memiliki dugaan dulu atau hipotesis statistiknya. Kita memiliki dugaan, misalkan kalau di kasus tadi kita sudah menduga dulu alat manakah yang lebih akurat gitu. Misalkan ada A dan B, kita menduga bahwa alat B lah yang lebih akurat, kayak gitu. Nah, terus poin yang kedua itu data eksperimennya itu digunakan untuk mengambil keputusan, kayak gitu. Jadi dari data eksperimen tersebut kita bisa mengambil keputusan tuh manakah yang diterima apakah hipotesis kita yang pertama atau hipotesis kita yang pertama itu ternyata salah, kayak gitu. Nah, apa itu hipotesis statistik? Tadi kita udah sempat singgung sedikit ya waktu dicontoh. Nah, jadi hipotesis statistik ini adalah dugaan mengenai suatu atau lebih populasi yang nilai keberadaannya itu tidak pernah diketahui secara pasti kecuali dengan memeriksa seluruh populasinya. Jadi dia tidak pernah tahu keberadaan pastinya kecuali kita memeriksa seluruh populasinya, kayak gitu. Jadi cuma gambaran aja kalau kita tidak memeriksa seluruh populasinya. Nah, hipotesis statistik ini ada dua. Yang pertama H0 atau hipotesis 0 dan yang kedua adalah H1 atau hipotesis alternatif. Nah, apa bedanya sih H0 dan H1 ini? Nah, kalau H0 ini adalah hipotesis yang pengen kita uji, kayak gitu. Nah, di pengujian ini tandanya itu mengandung kesamaan, sama dengan, kurang dari sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Nah, terus pernyataannya itu biasanya bisa didapatkan dari hasil penelitian yang sebelumnya atau informasi dari buku atau hasil percobaan dari orang-orang lain, kayak gitu. Nah, kalau yang H1 atau hipotesis alternatif ini hipotesis yang ingin dibuktikan. Jadi ini beda ya dengan H0. Kalau H0 itu ingin diuji, kalau H1 ini yang ingin kita buktikan. Nah, apa tandanya atau pernyataan ini kalimatnya itu pernyataan lawannya dari si H0. Jadi kalau H0 itu mengandung sama dengan kesamaan, nah kalau di H1 ini mengandung ketidaksamaan atau tidak sama dengan, lebih besar atau lebih kecil gitu. Nah, terus pernyataan pada hipotesis ini juga ini merepresentasikan dugaan dari si peneliti atau ilmuwannya, kayak gitu. Jadi si H1 ini menyatakan hipotesis
dugaan dari si peneliti atau si ilmuannya kayak gitu. Jadi kita punya nih, misalkan kalau di contoh tadi kita punya dua A sama B gitu. Misalkan si peneliti itu menduga bahwa alat ukur A itu lebih akurat dibandingkan alat ukur B kayak gitu kan. Nah, berarti itu kita masukkan ke H1 karena kita membuktikan itu, kita membuktikan benar nggak sih dugaan dari si penelitinya itu seperti itu kayak gitu. Nah, berarti H0-nya adalah alat ukur eh, tadi hipotesis H1-nya adalah alat ukur A lebih akurat dibandingkan alat ukur B. Berarti H0-nya adalah lawannya kayak gitu ya. Yang ingin kita uji seperti itu. Nah, ini peranan peluang dalam uji hipotesis. Jadi karena kita hanya punya data sampel, jadi kita tidak mengambil semua data populasi, artinya kesimpulan yang kita dapatkan pun belum tentu akurat 100%. Jadi kita masih menggunakan probabilitas dalam penarikan kesimpulannya tersebut kayak gitu. Nah, kemudian apa itu statistik uji dan titik kritis? Titik kritis ini adalah titik yang membatasi daerah penolakan dan penerimaan hipotesis nol. Jadi kita bisa Jadi nanti kita bisa melihat gitu batas-batas titik kritisnya, titik di mana H0 itu bisa ditolak atau tidak ditolak. Jadi ketika H0-nya itu ada di dalam titik kritis, H0 ditolak. Tapi ketika titik statistik ujinya itu ada di luar titik kritis, maka H0-nya tidak ditolak seperti itu. Nah, terus kemudian statistik uji ini digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Jadi statistik uji ini yang akan kita hitung nantinya. Nah, ini pemilihan statistik uji itu nanti berbeda-beda berdasarkan dengan kasusnya. Nanti kita akan pelajari mengenai statistik ujinya seperti itu ya. Nah, ini adalah langkah-langkah umum dalam melakukan pengujian hipotesis. Yang pertama itu adalah menyatakan H0 dan H1-nya ya. Cara membuat H0 H1 tadi udah kita jelaskan ya. Setelah itu menentukan taraf signifikansinya, taraf signifikansi atau nilai alfanya gitu. Jadi ini nanti berhubungan dengan nanti keakuratan hasilnya ini bisa dipercaya dalam selang berapa persen kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah pemilihan statistik uji. Nah, statistik uji ini tergantung apa yang akan kita lihatnya kayak gitu. Nah, setelah kita melakukan statistik uji, kita melihat daerah kritisnya. Daerah kritis ini nanti yang akan menentukan apakah H0 itu ditolak atau diterima, kayak gitu. Nah, setelah yang nomor 3, kemudian yang nomor 4 ini tolak H0 jika nilai statistik ujinya itu berada di daerah titik kritis. Jadi kalau nilai statistik uji yang sudah kita hitung itu ada di dalam nilai kritis, maka H0-nya akan ditolak. Tapi kalau di luar dari Tapi kalau di luar dari selang daerah kritisnya, maka H0 tidak ditolak. Dan yang terakhir pengambilan kesimpulan secara matematis. Berarti kita harus menyimpulkan juga tadi kan kita udah mengambil kesimpulan bahwa misalkan H0 ditolak atau H0 tidak ditolak kayak gitu. Nah, setelah itu baru kita menyimpulkan secara kalimatnya. Tadi kan H0-nya bunyinya apa? Nah, kita simpulkan secara kalimat seperti itu. Nah, dalam pemilihan uji hipotesis